Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Layanan Bimbingan Belajar yang beranggotakan saya sendiri, Dede Via Fauzia, Dea Mareta, dan Syahara Ayu Lestari akan mempresentasikan bimbingan bagi anak cerdas dan berbakat. Pertama yaitu mengenai pengertian murid cerdas berbakat. Anak cerdas berbakat menurut Clark pada tahun 1988 adalah anak-anak yang menampilkan kapabilitas unjuk kerja yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kepemimpinan, kemampuan, atau lapangan-lapangan akademik tertentu, dan yang memerlukan layanan-layanan atau kegiatan-kegiatan yang tidak biasa disediakan oleh sekolah dalam rangka untuk mengembangkan kemampuannya secara penuh. Jadi intinya, yang dimaksud dengan anak cerdas berbakat adalah murid yang memiliki taraf inteligensi sangat tinggi, serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Dan dengan kemampuannya, memungkinkan bagi dirinya berhasil dengan baik dalam pekerjaan atau karirnya. Murid seperti ini umumnya memerlukan program khusus yang terencana. Selain dari program, umumnya biasanya dilaksanakan sekolah untuk pengembangan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional bisa dikelompokkan menjadi beberapa model. Yang pertama yaitu akselerasi. Model akselerasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki SD pada usia dini, loncat kelas, atau mengikuti bidang studi tertentu di kelas tinggi. Yang kedua, yaitu pengayaan. Model pengayaan yaitu memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul. Model ini dapat memenuhi harapan anak cerdas berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman yang biasa. Lalu yang ketiga yaitu kelas unggul. Model kelas unggul adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di dalam sekolah. Model pengelompokan berdasarkan kemampuan dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif, elitisme, dan memiliki peranan yang berbeda dari yang lain. Yang keempat, bimbingan konseling. Bagi anak-anak cerdas dan berbakat, bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan memahami kekhasan siswa cerdas dan berbakat serta peranan konseling dalam menangani permasalahan yang timbul akibat kekhasannya adalah sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi siswa berkemampuan unggul sangat penting peranannya. Karakteristik dan kebutuhan anak cerdas berbakat. Perbedaan program pendidikan anak cerdas dan berbakat dengan anak biasa lainnya bukan sekedar berbeda, tetapi secara kualitatif memang harus berbeda. Perbedaan kualitatif ini mutlak perlu karena anak cerdas berbakat memiliki karakteristik dan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda dari peserta didik biasanya. Sekalipun pengembangan program pendidikan untuk peserta didik anak cerdas berbakat akan menyangkut berbagai pertimbangan aspek filosofis, tujuan pendidikan peserta didik anak cerdas berbakat. Untuk selanjutnya, anak cerdas berbakat pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut: membaca pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, mempunyai rasa ingin tahu yang lebih kuat, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa, mempunyai inisiatif dan cepat bekerja sendiri, menunjukkan keasliannya dalam ungkapan variabel, memberikan jawaban-jawaban yang baik, dapat memberikan banyak gagasan, luwes dalam berpikir, terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, mempunyai pengamatan yang tajam, dapat berkonsentrasi untuk waktu jangka panjang terutama terhadap tugas atau bidang yang dipikir kritis juga terhadap diri sendiri, senang mencoba hal-hal yang baru, mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintetis yang tinggi.
senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah, cepat menangkap hubungan sebab akibat, berperilaku terarah pada tujuan. Clark mengemukakan secara kualitatif anak cerdas berbakat menunjukkan karakteristik yang berbeda dari anak normal lainnya dalam aspek kognitif, afektif, sensasi fisik, intuisi, dan kemasyarakatan. Dalam upaya pengembangan model program pendidikan yang kondusif bagi anak cerdas berbakat, perlu dilakukan analisis kebutuhan dan permasalahan perkembangan yang mungkin muncul dari aspek yang disebutkan di atas serta implikasinya bagi pengembangan program pendidikan. Perkembangan fisik selama usia sekolah, anak berbakat sangat mungkin mengalami kesenjangan antara perkembangan fisik, intelektual, dan sekolah secara tidak sengaja mungkin menghambat aktivitas mereka. Apabila perkembangan intelektualnya lebih cepat daripada perkembangan fisik, maka anak akan merasa tidak kuat secara fisik. Sementara itu, jika tuntutan sensasi fisik kurang menantang, akan menjadikan anak berbakat kurang tertarik dan tidak memperoleh kepuasan melalui kompetisi di dalam kelompok sebaya. Melihat karakteristik dan kebutuhan fisik anak berbakat, maka program pendidikan bagi mereka sepatutnya mempertimbangkannya. Kebutuhan untuk melakukan aktivitas yang memungkinkan terjadinya interaksi dan asimilasi dan sensorik, apresiasi kapasitas fisik, menjelajah aktivitas fisik yang menimbulkan kesenangan, kepuasan, menjelajahi aktivitas fisik yang mengarah kepada keterpaduan antara pikiran dan badan. Perkembangan emosi. Karakteristik kehidupan emosi murid berbakat seperti itu menghendaki keseimbangan dengan pengembangan fungsi kognitif yang ada pada dirinya untuk mengembangkan kesadaran akan dunianya. Jika tidak, maka perilaku bermasalah mungkin muncul, adalah rawan terhadap kritikan orang lain, kebutuhan untuk diakui yang berlebihan, dan lain-lain. Perkembangan sosial. Karakteristik perkembangan sosial anak berbakat temuan dan generalisasi seringkali menunjukkan karakteristik populasi yang selalu tidak dapat diterapkan secara individual. Kecenderungan menunjukkan bahwa perkembangan sosial anak berbakat memang lebih baik daripada anak normal pada umumnya. Perkembangan kognitif. Para ahli dengan hasil penelitiannya menunjukkan secara biologis memang ada perbedaan struktur otak antara anak berbakat dengan anak normal. Anak berbakat mampu kedua belahan otak kiri dan kanan sebagai alat berpikir dan seluruh fungsi-fungsi lain secara terintegritas sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Berbagai karakteristik perkembangan kognitif anak berbakat menunjukkan kemudahan yang dimilikinya dalam belajar. Namun, hendaknya ciri itu tidak menjadikannya kita berpikir bahwa anak berbakat akan selalu mudah untuk menjadi peserta didik terpandai di kelasnya. Apabila karakteristik tersebut tidak tersalurkan dengan sebagaimana mestinya, maka tidak mustahil muncul masalah-masalah perkembangan. Yang selanjutnya yaitu teknik membimbing bagi anak cerdas dan berbakat. Yang pertama, guru sekiranya dapat menyediakan kesempatan dan pengalaman khusus untuk memenuhi kebutuhan bagi siswa cerdas dan berbakat, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara berkesinambungan dan terus-menerus. Yang kedua, senantiasa memelihara dan menata lingkungan yang sekiranya dapat memperkaya pertumbuhan intelektual, afektif, intuisi, dan sosialnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, menjembatani kemungkinan terjadinya partisipasi dan kerjasama yang dilakukan oleh siswa cerdas dan berbakat dan orang tua. Yang keempat, menyediakan waktu dan tempat dan dukungan bagi siswa cerdas dan berbakat yang memungkinkan dirinya menjadi sebagaimana mereka bisa menjadi apa yang diharapkannya. Yang selanjutnya,
memberikan dorongan dengan menemukan tempat bagi dirinya dalam perkembangan sebagai manusia dengan cara menemukan kecakapannya dan bidang-bidang yang lain di mana mereka dapat berkontribusi. Selanjutnya, menyediakan kesempatan bagi siswa cerdas berbakat untuk berinteraksi dengan sesama teman dan sesama orang dewasa dari berbagai macam ragam kecakapan yang memungkinkan mereka untuk dapat menemukan keunikan dan keterkaitan kemampuan yang dimilikinya. Yang selanjutnya, membimbing dan memotivasi setiap aktivitas dan kegiatan bagi siswa cerdas dan berbakat dengan arahan yang tepat sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki agar mereka memiliki sikap emosional dan sikap sosial yang baik, yang berkesinambungan terhadap pengembangan ranah kognitif atau intelektualnya, pengembangan ranah afektifnya, pengembangan ranah fisiknya, pengembangan ranah intuitifnya, dan pengembangan terhadap ranah kemasyarakatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.